Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini apakah sudah ada yang mengetahui apa itu pengertian dari fluida? Jika belum, nah di sini saya akan menyampaikan pengertiannya tentang fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kata fluida mencakup zat cair dan gas karena kedua zat ini dapat mengalir. Sebaliknya, batu dan benda-benda keras dan seluruh zat padat tidak didapat digolongkan ke dalam fluida karena tidak bisa mengalir. Susu, minyak, pelumas, dan air merupakan contoh zat cair dan semua zat cair itu dapat dikelompokkan ke dalam fluida karena sifatnya yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain zat cair, zat gas juga termasuk fluida. Zat gas juga mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Hembusan angin merupakan contoh udara yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Fluida merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari manusia menghirupnya, meminumnya, terapung atau tenggelam di dalamnya. Setiap hari pesawat udara terbang melaluinya dan kapal laut mengapung di atasnya. Demikian juga kapal selam yang dapat mengapung atau melayang di dalamnya. Air yang diminum dan udara yang dihirup juga bersirkulasi di dalam tubuh manusia setiap saat, meskipun tidak disadari. Di sini fluida dapat kita bagi menjadi dua ya, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Nah, selanjutnya pada materi karena fluida itu dibagi menjadi dua, tapi karena materi hari ini kita akan membahas tentang fluida statis. Nah, adapun pengertian dari fluida statis, fluida yang berada di dalam fase ini tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Contoh fluida statis dapat dibagi menjadi statis sederhana dan tidak sederhana. Contoh fluida yang bergerak secara sederhana adalah air di bak yang tidak dikenai gaya oleh gaya apapun, seperti gaya angin, panas, dan yang lain, mengakibatkan air tersebut bergerak. Contoh fluida statis yang tidak sederhana adalah air sungai yang memiliki kecepatan seragam pada setiap partikel di berbagai lapisan dari permukaan sampai dasar sungai. Nah, selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fluida. Faktor pertama yaitu adalah tekanan, temperatur, yang kedua, yang ketiga adalah densitas, yang keempat adalah viskositas. Nah, yang pertama yaitu tekanan. Kita akan memberikan gaya pada suatu benda berarti memberikan tekanan pada benda tersebut. Besar tekanan yang dirasakan benda sebanding dengan besar gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan luas permukaan benda yang mendapatkan gaya tersebut. Yang kedua, temperatur. Suhu atau temperatur adalah besaran yang dinyatakan derajat panas suatu benda dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu dan termometer. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat untuk mengukur suhu cenderung menggunakan indera peraba. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, maka diciptakan sebuah alat yang dinamakan termometer untuk mengukur suhu dengan valid. Yang ketiga, densitas merupakan ukuran kecepatan suatu zat yang dinyatakan
banyaknya zat atau massa per satuan volume. Jadi satuannya adalah satuan massa per satuan volume. Misalnya kilogram per kubik atau gram per sentimeter kubik. Yang keempat, viskositas. Viskositas merupakan ukuran ketahanan dalam sebuah fluida terhadap deformasi atau perubahan bentuk. Viskositas dipengaruhi oleh temperatur, tekanan kohesi, dan laju perpindahan momentum molekulnya. Viskositas cair cenderung menurun dengan seiring bertambahnya kenaikan temperatur. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya kohesi. Zat cair bila dipanaskan akan mengalami penurunan dengan semakin bertambahnya temperatur zat cair yang menyebabkan berturunnya viskositas dari zat tersebut. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, yang selanjutnya jenis-jenis fluida. Jenis fluida itu adalah ada dua, fluida dinamis dan fluida statis. Nah, karena dalam materi ini saya hanya menjelaskan tentang fluida statis, maka seterusnya kita akan membahas fluida statis dan fluida dinamis akan kita bahas minggu selanjutnya. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang dapat dipelajari dalam fluida statis, yaitu adalah tekanan hidrostatis, tekanan mutlak, hukum Pascal, hukum Archimedes, tegangan permukaan, kapilaritas, dan pertama adalah tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah tekanan pada zat cair yang diam, sesuai dengan namanya, hidro atau air dan statik artinya diam. Atau lebih lengkapnya, tekanan hidrostatik didefinisikan sebagai tekanan yang diberikan oleh cairan pada kesetimbangan karena pengaruh gaya gravitasi. Hal ini berarti setiap benda yang berada pada zat cair yang diam, tekanannya tergantung dari besaran gravitasi. Adakah hal lain yang mempengaruhi besaran tekanan hidrostatik? Ya, ada, yaitu kedalaman atau ketinggian dan massa jenis zat cair. Kesimpulan dalam tekanan hidrostatik ada beberapa hal. Yang pertama, volume tidak mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatik. Yang kedua, besaran tekanan hidrostatik dipengaruhi oleh kedalaman gravitasi dan massa zat cair atau fluida. Sehingga rumus tekanan hidrostatik fluida statis adalah pH sama dengan P kali G dikali H, atau pH sama dengan S kali H. Keterangannya yaitu pH adalah tekanan hidrostatik yang disimpulkan dengan nanometer persegi atau dN per centimeter persegi. H adalah jarak ke permukaan zat cair atau dapat kita simbolkan dengan M atau centimeter, meter atau centimeter ya. Yang S yaitu adalah berat jenis zat cair. Kita dapat simbolkan N per M kubik atau dN per cm kubik. Ya, P adalah massa jenis zat cair yang dapat kita simbolkan dengan kilogram per meter kubik atau gram per centimeter kubik. Yang G adalah gravitasi yang dapat kita simbolkan dengan M per S kuadrat atau cm per S kuadrat. Selanjutnya yaitu adalah hukum Pascal. Hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan kepada fluida dalam sebuah ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, melalui hukum Pascal ini dapat kita ketahui bahwa sering diterapkan pada alat-alat dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, mesin hidrolik, dan mesin hidrolik
pengangkat mobil, dan sistem kerja rem hidrolik pada mobil. Selanjutnya yaitu tekanan mutlak. Tekanan mutlak merupakan tekanan total hasil penjumlahan tekanan hidrostatis dengan tekanan atmosfer atau udara. Bukan hanya zat cair saja, namun udara pun memiliki tekanan yang disebut tekanan atmosfer atau tekanan udara. Sehingga jika dihitung secara total antara tekanan udara yang menekankan zat cair dalam wadah tentu akan semakin besar. Tekanan mutlak merupakan tekanan dari keseluruhan total dialami benda atau objek tersebut, sehingga mengakibatkan atau mengaitkan dengan pengertian tersebut. Yang selanjutnya adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah sebuah hukum tentang prinsip pengapungan di atas benda cair yang ditemukan oleh Archimedes, seorang ilmuwan Yunani yang juga merupakan penemu pompa spiral untuk menaikkan air yang dikenal dengan istilah skrup Archimedes. Hukum Archimedes berhubungan dengan gaya dan berat ke atas suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Berikut ini adalah bunyi hukum Archimedes tersebut, yang berbunyi, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat yang dipindahkan oleh benda tersebut. Persamaan hukum Archimedes dapat kita simpulkan sebagai berikut. FA sama dengan WU dikurang WA. FA dapat kita simpulkan bahwa FA adalah gaya apung atau gaya ke atas. WU sama dengan gaya berat benda di udara. WA adalah gaya berat benda di dalam air. Secara matematis dapat kita tulis sebagai berikut. FA sama dengan Rho dikali G dikali V. Dapat kita simpulkan ya keterangannya. FA adalah tekanan Archimedes. Dapat kita simpulkan dengan N per M kuadrat. Rho atau massa jenis zat cair dapat kita simpulkan dengan kilogram per meter kubik. G atau gravitasi dapat kita simpulkan dengan N per kilogram. Selanjutnya V atau volume benda tercelup dapat kita simpulkan dengan meter kubik, yaitu tegangan permukaan. Tegangan permukaan merupakan gaya yang diakibatkan oleh suatu benda yang bekerja pada permukaan zat cair. Sepanjang permukaan yang menyentuh benda itu, enggangan permukaan zat cair diakibatkan karena gaya akan membuat gaya tarik ke segala arah kecuali ke atas. Hal itu yang menyebabkan adanya tegangan permukaan. Oleh karena itu, tegangan permukaan memiliki persamaan sebagai berikut. Y sama dengan F per D, di mana D sama dengan 2L, sehingga Y sama dengan F per 2L. Keterangannya, Y adalah tegangan permukaan. Dapat kita simpulkan dengan N per M. F adalah gaya yang kita simpulkan dengan N atau Newton. L adalah panjang. Dapat kita simpulkan M atau meter. Dan D adalah tempat di mana gaya itu bekerja. Selanjutnya yaitu adalah kapilaritas. Peristiwa kapilaritas adalah naik turunnya permukaan zat cair melalui pipa kapiler. Kapilaritas
terjadi karena gaya kohesi dari tegangan permukaan dan gaya adhesi antara zat cair dan tabung kaca. Seperti sebuah barometer, dengan pipa kapiler yang sebagian diisi dengan air raksa dan sebagian lagi ruang hampa udara atau vakum. Perhatikan bahwa ketinggian air raksa di pusat tabung akan lebih tinggi daripada tepi, membuat permukaan atas dari air raksa tersebut berbentuk kubah. Pusat massa dari seluruh kolom air raksa akan sedikit lebih rendah jika di permukaan atas raksa yang datar selama cross section seluruh tabung. Namun dengan berbentuk kubah memberikan luas permukaan sedikit kurang untuk seluruh massa raksa. Hal ini berguna untuk meminimalkan energi potensial total. Bentuk permukaan kubah di atas dikenal sebagai meniskus cembung. Jika sudut kotak antar cairan dengan tabung kapiler lebih dari 90 derajat, maka bentuk permukaan cair tekanan ke bawah yang disebut meniskus cekung. Adapun rumus atau persamaan menghitung tinggi rendahnya atau naik turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler adalah sebagai berikut. Mg sama dengan F dikali cos theta. Rho Vg sama dengan Y1 dikali cos theta. Rho pi R kuadrat Hg sama dengan Y2pi R cos. Dengan menyelesaikan persamaan di atas, maka kita akan memperoleh persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 2Y cos theta per rho G kali R. Keterangannya, Y besar adalah naik turunnya permukaan zat cair di dalam pipa kapiler, dapat kita simbolkan dengan M atau meter. Y kecil adalah tegangan permukaan, dapat kita simbolkan dengan N per M. Sedangkan theta yaitu adalah sudut kotak. Rho adalah massa jenis zat cair, dapat kita simbolkan dengan kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, dapat kita simbolkan dengan meter per sekon kuadrat. R adalah jari-jari penampang pipa, dapat kita simbolkan dengan M atau meter. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat dan terapan fluida baik statis maupun fluida dinamis bagi kehidupan sangat banyak, antara lain yang sering digunakan yaitu adalah dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, ban sepeda, mesin hidrolik, rem piringan hidrolik, hidrometer, kapal laut, dan kapal selam. Berikut ini adalah penjelasan mengenai penerapan fluida di atas. Yang pertama yaitu adalah dongkrak hidrolik. Prinsip kerja dongkrak hidrolik adalah penerapan dari hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair dan di dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Tekanan yang penampangnya kecil diteruskan oleh minyak atau zat cair melalui pipa menuju ke pengisap yang penampangnya besar. Pada pengisap besar dihasilkan gaya angkat yang mampu mengangkat beban. Yang kedua yaitu adalah pompa hidrolik ban sepeda. Prinsip dari pompa ini juga menerapkan hukum Pascal. Pada pompa hidrolik ini kita memberi gaya yang kecil pada pengisap kecil sehingga
pada pengisap besar akan dihasilkan gaya yang cukup besar. Dengan demikian, pekerjaan memompa akan menjadi lebih ringan. Bahkan dapat dilakukan oleh seorang anak kecil sekalipun. Yang ketiga, mesin hidrolik. Hydraulic Hydraulic machinery adalah mesin dan alat-alat yang digunakan atau menggunakan daya fluida untuk melakukan kerja. Alat berat adalah contoh umum. Dalam jenis mesin cairan tekanan tinggi disebut hidrolik fluida. Ditransmisikan ke seluruh mesin ke berbagai hidrolik motor dan silinder hidrolik. Fluida kontrol secara langsung atau secara otomatis oleh katup kontrol dan didistribusikan melalui selang dan tabung. Popularitas mesin hidrolik adalah karena jumlah yang sangat besar, kekuasaan yang dapat ditransfer melalui tabung kecil dan selang fleksibel, dan kekuatan tinggi, kecepatan, dan berbagai macam aktuator yang dapat memanfaatkan kekuatan ini. Mesin hidrolik dioperasikan dengan menggunakan hidrolik, di mana cairan adalah media pneumatik. Di sisi lain, didasarkan pada penggunaan gas sebagai medium untuk transmisi listrik, generasi, dan kontrol. Filter adalah bagian penting dari sistem hidrolik. Partikel logam terus-menerus dihasilkan oleh komponen mekanis dan perlu dihapus bersama dengan kontaminan lain. Yang keempat adalah rem piringan hidrolik. Ide tekanan cairan zat cair diteruskan melalui zat cair juga digunakan pada mobil untuk sistem pengereman. Setiap rem mobil dihubungkan oleh pipa-pipa menuju ke master silinder. Pipa-pipa penghubung dan master silinder diisi penuh dengan minyak rem. Ketika kita menekan pedal rem, master silinder tertekan dan tekanannya diteruskan oleh minyak rem ke setiap silinder rem. Gaya tekan pada silinder rem menekan sepasang sepatu rem sehingga menjepit piringan logam. Akibat jepitan ini timbul gesekan pada piringan yang melawan arah gerak piringan hingga akhirnya dapat menghentikan putaran roda. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah hidrometer. Hidrometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur jenis massa jenis zat cair. Nilai massa jenis zat dapat diketahui dengan membaca skala pada hidrometer yang ditempatkan mengapung pada zat cair. Hidrometer terbuat dari tabung kaca dan desainnya memiliki 3 bagian. Pada alat ini diterapkan hukum Archimedes. Agar tabung kaca terapung tegak di dalam zat cair, bagian bawah tabung dibebani dengan butiran timbal. Diameter bagian bawah kaca tabung dibuat lebih besar supaya volume zat cair yang dipindahkan ke hidrometer dapat mengapung di dalam zat cair. Tangkai tabung kaca didesain supaya perubahan kecil dalam berat benda yang dipindahkan sama artinya dengan perubahan kecil di dalam massa jenis zat cair menghasilkan perubahan besar pada kedalaman tangkai yang mencakup di dalam zat cair. Ini berarti perbedaan bacaan. Namun untuk skala sebagian jenis zat cair melalui lebih jelas. Selanjutnya yaitu adalah kapal laut. Badan kapal yang terbuat dari besi dibuat berongga. Hal ini menyebabkan volume air laut yang dipindahkan oleh badan kapal menjadi semakin besar.
gaya ke atas sebanding dengan volume air yang dipindahkan, sehingga gaya ke atas menjadi sangat besar. Gaya ke atas ini mampu mengatasi berat total kapal, sehingga kapal laut mengapung di permukaan laut. Kapal laut didesain di pabrik dengan kapasitas muatan maksimum tertentu sedemikian rupa sehingga kapal laut tetap mengapung dengan permukaan air masih jauh dari bagian geladak. Kapal selam menerapkan hukum Archimedes juga dilakukan pada prinsip kapal selam, di mana sebuah kapal selam memiliki tangki pemberat yang terletak di antara lambung sebelah dan lambung sebelah luar tangki. Ini dapat diisi dengan udara atau air. Untuk dapat membuat kapal selam terbenam ke dalam air laut, beratnya harus ditambah sehingga lebih besar dari gaya ke atas, sehingga dilakukan dengan membuka katup yang memungkinkan air laut masuk ke dalam tangki pemberat. Sewaktu itu air laut masuk melalui katup-katup yang terletak di bagian bawah tangki pemberat. Air laut tersebut mendorong udara ke dalam tangki keluar melalui katup-katup yang terletak di bagian atas. Air laut jauh lebih berat daripada udara, sehingga berat total kapal selam menjadi lebih besar dan membuat kapal selam terbenam. Jika kapal selam hendak menyelam pada kedalaman tertentu, maka awak kapal harus mengatur volume air dalam tangki pemberat sedemikian sehingga berat total sama dengan gaya ke atas. Pada saat tersebut, kapal yang melayang pada kedalaman tertentu di bawah permukaan laut untuk membuat kapal selam mengapung kembali, udara dipompakan ke dalam tangki pemberat. Udara ini menekan air laut sehingga air laut keluar melalui katup-katup bagian-bagian udara yang jauh lebih ringan daripada air laut, sehingga berat total kapal selam menjadi lebih ringan dan kapal akan mengapung kembali. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Dari hasil pembahasan di atas, maka dapat kita simpulkan atau kita tarik beberapa kesimpulan ya. Yang pertama yaitu fluida adalah suatu bentuk materi yang mudah mengalir, misalnya zat cair dan zat gas. Sifat kemudahan mengalir dan kemampuan untuk menyesuaikan dengan tempatnya berada merupakan aspek yang membedakan fluida dengan zat benda tegar. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan aplikasi hukum Bernoulli yang sudah banyak diterapkan pada sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan manusia masa kini. Seperti untuk menentukan gaya angkat pada sayap dan badan pesawat terbang, penyemprot parfum dan penyemprot racun serangga dan lain sebagainya. Nah, terima kasih banyak telah menyimak pemaparan materi dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.